Pada kesempatan kali ini saya akan menuliskan program yang saya buat, yaitu sistem manajemen toko rangkas jahit motor. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan tujuan untuk membantu proses pengelolaan toko seperti mengupload data produk, melakukan transaksi penjualan, serta membuat laporan analitik. Program ini terdapat beberapa struktur data yang digunakan. Pertama ada tabel. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data toko seperti toko, alamat, BPN. Data pada tabel ini tidak dapat diubah karena bersifat tetap. Kedua ada dictionary yang digunakan sebagai database utama produk. Dictionary ini juga menyimpan kode produk seperti kunci, kemudian berisi produk, harga, dan jumlah stok. Ketiga ini ada list yang digunakan untuk menyimpan data keranjang pada saat proses transaksi berlangsung. Yang keempat ini ada set yang digunakan untuk mencatat kode produk yang terjual agar tidak terjadi data rugikan dalam laporan penjualan. Ini berfungsi untuk menampilkan daftar barang yang tersedia di toko. Data yang ditampilkan berupa kode produk, nama produk, harga, dan stok. Pada awal program terdapat beberapa produk seperti buli, film restoran, mobil federal, lem packing, busi, dan ban dalam. Dengan fitur ini, pemilik toko dapat mengetahui jumlah barang yang tersedia. Kita dua ya. Dua ini fitur ini digunakan apabila toko ingin menambahkan barang baru atau memperbarui data barang yang sudah ada. Contoh program saya akan baru dengan kode BRI0. Produk sudah terdata dimasukkan sistem produk dan menampilkan informasi bahwa produk berhasil ditampilkan. Situasi kasir. Pada menu ini, seperti yang saya jelaskan tadi, pengguna dapat melakukan transaksi pembeli dengan memasukkan kode produk dan jumlah barang yang dibeli. Pada simulasi transaksi pelanggan yang dibeli, coba kita kenapa ini error, karena kan menyebabkan follow error
kesalahan saat pengguna memasukkan huruf pada input angka. Seharusnya di sini. Seharusnya di sini kita pilih 2 ya teman-teman. Masukkan lagi. Pakai sini. Coba. Ya. Ya, pada simulasi saksi akan memilih polifederal kombinasi 2 unit, packing 3 unit, dan knalpot 1 unit. Sistem kemudian menghitung total harga secara otomatis. Total belanja adalah 130. Kemudian sistem penghitung pajak atau PPN sebesar 11%, yaitu 30. Sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan pelanggan adalah 371.850.000. Program ini mencetak struk belanja sebagai bukti transaksi. Ya, orang politik. Terakhir ini seperti yang saya jelaskan tadi, menu ini digunakan untuk melihat informasi penting mengenai data toko. Sistem menampilkan produk yang terjual hari ini, yaitu 3 jenis produk, yaitu polifederal, pack, dan knalpot. Selain itu, sistem juga menampilkan stok terbanyak, yaitu busi itu 50 unit, dan stok tersedikit yaitu packing dengan unit yaitu 17 unit. Program juga menghitung rata-rata harga produk sebesar 57.500.000 dan menyebutkan daftar produk dari harga tertinggi hingga terendah. Harga termahal, termurah. Sekarang kita akan keluar ya dari sistem ini, nol untuk keluar. Kasih telah belanja di toko kami, sampai jumpa. Nah, jadi program ini juga terdapat sistem penanganan kesalahan atau exception handling. Contohnya, follow error digunakan untuk menangani kesalahan saat pengguna memasukkan huruf pada input angka.
contohnya tadi itu. Kedua ada key error, digunakan untuk menangani kode produk yang tidak ditemukan. Yang ketiga itu ada zero division error, digunakan untuk menangani pembagian ketika data produk kosong. Dengan adanya fitur ini, program menjadi lebih aman dan tidak mudah mengalami error saat digunakan. Nah, jadi kesimpulannya, sistem manajemen toko pentas cahaya motor dapat membantu proses pengelolaan toko menjadi lebih mudah dan terstruktur. Program ini mampu mengolah inventaris, melakukan transaksi, menghitung pembayaran, serta memberikan laporan yang membantu pemilik toko dalam mengambil keputusan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.